Karena siapapun yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak boleh dibunuh. Nah, tetapi waktu itu posisinya itu posisi tanggung. Jadi pedang sudah mengayun. Sehingga terlihat secara teknis. Terlihat secara apa? Teknis itu sulit menarik pedang. Gitu, secara teknis. Sehingga pedang tetap lanjut dan orang kafir itu pun mati. Orang kafir yang sudah bersyahadat itu pun mati. Padahal sudah bersyahadat. Nah, tidak lama setelah itu yang membunuh ini pun kemudian juga terbunuh. Itulah yang cerita kemudian dikubur, bumi menolak itu. Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah SWT tentang peristiwa itu, bahwa yang dibunuh itu sebenarnya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi pedang tetap dilanjutkan membunuh. Nah, yang ngeri itu bukan di situnya, Bapak Ibu. Ada yang dibuka lagi oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Jadi orang membunuh itu, waktu dia hendak membunuh, dia melihat yang melekat pada diri orang kafir itu harta benda yang berharga. Harta benda yang berharga, mungkin pakaiannya, mungkin dia menggunakan emas dan sebagainya. Benda-benda berharga melekat pada tubuhnya. Dan dalam perang Islami itu kan siapa yang membunuh orang kafir dalam medan perang itu, yang melekat pada yang dibunuh itu menjadi milik yang membunuh. Menjadi milik yang membunuh. Nah, rupanya ada, mohon maaf nih ya, ada rahasia hati di situ. Ada rahasia hati terkait dengan dia membunuh itu, niatnya itu ingin mendapatkan apa yang melekat pada orang kafir yang tidak dibunuhnya. Itu niatnya. Itulah yang rahasia yang tersimpan di dalam dadanya. Oke ya. Nah, karenanya pada saat yang mau dibunuh itu ternyata kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kan kalau tidak jadi bunuh, nggak jadi mendapatkan harta melekat pada orang kafir itu. Padahal niatnya itu. Nah, inilah. Nah, maka setelah Rasulullah diberitahu seperti itu oleh Allah SWT, tentu melalui malaikat Jibril alaihissalam, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, ya, jadi ini pasti ada suatu rahasia gitu. Ini pasti ada suatu rahasia tentang bumi menolak ini, karena sejarahnya bumi itu pun menerima yang jauh lebih buruk. Bumi menerima yang jauh lebih buruk daripada dia. Kalau dia punya keburukan, itu menerima bumi. Fir'aun aja diterima, ya kan? Abu Jahal diterima, ya Namrud juga diterima. Yang jahat-jahat, lebih jahat dari dia diterima semua oleh bumi. Kenapa tidak diterima? Karena Rasul bersabda, Allah ingin memberi pelajaran kepada kamu semua. Allah ingin memberi pelajaran kepada kamu semua. Pelajarannya adalah bahwa rahasia-rahasia seperti itu ya diketahui oleh Allah SWT. Oleh karena itu ya kalian perlu memurnikan niat kalian dan perlu menghadirkan niat karena Allah, memurnikan tujuan dan motif kalian, dan kalian perlu menghadirkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hanya untuk memberi pelajaran saja. Supaya kalau melihat faktanya seperti itu kan, pelajaran itu akan sangat berkesan dan sangat dikenang. Oke itu ya. Itu ngerinya. Kalau sedapnya bagaimana? Sedapnya adalah kalau kita beramal, melakukan suatu amal, atau kita melakukan suatu ucapan, atau kita punya sikap kita itu murni karena Allah, ikhlas karena Allah, menghadirkan niat yang bagus, tapi sayangnya tidak ada manusia yang tahu. Nah itu ya, sayangnya tidak ada manusia mengetahui keikhlasan dan niat saya itu, sayangnya. Akibatnya apa yang saya lakukan tidak dikenang, ya. Akibatnya dianggap saya tidak melakukan dan tidak punya prestasi apapun, ya. Nah, kalau seperti itu jangan bersedih dan jangan berduka. Kita perlu bergembira. Memang manusia tidak tahu, tetapi ya'lamullah. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Oke, ini 3 ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ada 12 hadis. Hadis yang pertama, qala Imam Nawawi rahimahullah, wa an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab Ibni Nufail Ibni Abdul Uzza Ibni Riyah Ibni Abdullah Ibni Qurt Ibni Razah Ibni Adi
ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib al-Qurashi al-Adawi. Al-Qurashi al-Adawi. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab itu adalah Amirul Mukminin, ya, manusia pertama yang diberi gelar Amirul Mukminin. Beliau juga dari Quraisy sukunya, kemudian Al-Adawi, ya, dari Bani Adi. Dia dari Bani Adi, ya, dari ini Bani Adi di sini nih, Bani Adi, makanya Al-Adawi. Bani Adi itu di era kolektif kolegial kepemimpinan Quraisy, kolektif kolegial di era kepemimpinan Quraisy, perannya adalah sebagai diplomat. Sebagai apa? Diplomat untuk menentukan perang atau tidak perang. Untuk menentukan perang atau tidak perang dengan suku-suku lain, ya. Itulah sukunya Umar bin Khattab, Bani Adi. Radhiyallahu anhu qala, Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah SAW yaqulu bersabda, innamal a'malu binniyat. Bentuknya jamak, ya. Segala amal tidak lain bergantung dengan niat-niatnya. Segala amal tidak lain bergantung dengan niat-niatnya. Ini niatnya jamak nih. Ada riwayat yang niatnya tidak jamak, mufrad. Wa innama likulli imri'in manawa, dan bahwa setiap orang masing-masingnya memiliki apa yang dia niatkan. Setiap orang masing-masingnya memiliki apa yang dia niatkan. Oleh karena itu namanya fa tafriq namanya. Oleh karena itu, faman kanat hijratu ilallah rasulihi fa hijratu ilallah rasulihi. Siapa saja yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrah dia itu kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratu lidunyan yusibuha abimra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan siapa saja yang hijrahnya karena dunia yang ingin didapatkannya, abimra'atin atau karena perempuan yang kihwa yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya. Qala Imam Nawawi rahimahullah, muttafaqun ala sihhatihi. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Qala Imam Nawawi rawahu imama al-muhaddisin. Rawa meriwayatkan hadis ini imama al-muhaddisin, dua orang imam ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Imam Bukhari singkatnya. Wa Abul Husain, ya. Ini enggak pakai ya setelah nun ini, ya. Setelah nun enggak pakai. Wa Abul Husain, ya. Muslim ibnul Hajjaj ibnu Muslim al-Qusairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihayhima, dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, alladzaini huma, di mana dua kitab itu merupakan as-sahhul kutubil musannafah. Kitab yang dikarang manusia yang paling sahih. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tidak akan jelaskan berbagai hal berkaitan dengan hadis ini, tapi akan fokus saja pada tema ikhlas dan niat saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis pertama dari Riyadhus Shalihin ini, kalau kita perhatikan desainnya, maksudnya desain sabda Nabi, ya, atau konstruksi, ya. Konstruksi sabda Nabi ini menarik, ya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mengawali hadis ini dengan dua premis. Premis. Kira-kira begitulah, ya. Premis pertama berupa kaidah
Premis pertama berupa kaidah yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Ini premisnya. Kaidahnya mengatakan innamal a'mal binniyat. Premis kedua juga merupakan kaidah. Premis kedua juga merupakan kaidah yang berbunyi wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, berdasarkan dua premis itu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kasus, ya. Atau berdasarkan dua kaidah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kasus. Kasusnya satu, yaitu kasus tentang hijrah dan kaitannya dengan ikhlas. Ikhlas dan niat. Yaitu kasus tentang hijrah, sabda beliau, karena ada dua kaidah tersebut atau berdasarkan dua premis tersebut, gitu. Seakan-akan begitu ya. Berdasarkan dua premis tersebut, maka siapa saja yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Dan siapa saja yang hijrahnya karena dunia yang ingin didapatkannya, atau karena perempuan yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ia berhijrah kepadanya. Hijrahnya, ya, dapatnya itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang salah, yang saya blok ini, yang merupakan kasus ini bisa diganti-ganti oleh kita sebagai pelajarannya gitu ya. Sebagai pelajarannya kita bisa diganti-ganti. Seakan-akan kita bisa mengatakan begini, karena kaidahnya adalah innamal a'mal binniyat, 1, 2, wa innamal likulli imri'in ma nawa, maka walaupun sama-sama sholat, ya, ada sholat yang ilallahi wa rasulihi, dan ada sholat yang tidak ilallahi dan rasulihi. Begitu ya. Walaupun sama-sama, bisa kita kembangkan lagi, walaupun sama-sama nyari duit, bekerja untuk mencari uang, tapi ada orang yang bekerja nyari uang, itu ilallahi wa rasulihi, kira-kira begitu. Ada juga orang yang nyari uang, tetapi tidak ilallahi wa rasulihi. Nah, begitu. Ya. Jadi, dengan bahasa lain, amal apa saja, lahiriahnya bisa sama. Ucapan apa saja, lahiriahnya bisa sama. Tetapi nilainya di sisi Allah bisa berbeda. Kenapa bisa berbeda? Ya karena didasarkan pada dua kaidah yang menjadi premisnya. Dua kaidah menjadi premisnya. Yaitu kaidah pertama, innamal a'mal binniyat. Dan kaidah kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Oke. Oleh karena itu, karena yang faman kanat hijratu ini bisa kita ganti-ganti dengan amal atau ucapan atau aksi atau sikap apa saja. Nah, kita lebih fokus kepada kaidah 1 dan kaidah 2 kalau gitu. Kaidah 1 ya, innamal a'mal binniyat. Bahwa amal apa saja bergantung niatnya. Bahkan lebih tepat bergantung niat-niatnya. Amal apa saja bergantung apa? Niat-niatnya. Nah, ini kaidah ini tolong diingat, dihafal. Karena hadis-hadis berikutnya nanti kaidah ini masih kita pakai. Di hadis-hadis berikutnya nanti kaidah innamal a'mal binniyat masih kita pakai. Tapi gambarannya ya, ada orang mandi, ada orang apa? Jangan orangnya sekarang, maaf, jangan orangnya dulu. Amal. Sama-sama mandi gitu ya. Sama-sama mandi. Kita tutup mata dengan orangnya dulu ya. Kaidah 1 ini yang penting amalnya. Sama-sama mandi. Tapi nilainya di sisi Allah bisa berbeda. Karena apanya? Karena faktor niatnya. Termasuk ya, sama-sama berpolitik begitu, kira-kira begitu. Sama-sama berpolitik. Ya, di sisi Allah berbeda, bergantung niatnya. Oke, dalam sama-sama melakukan baksos umpamanya. Sama-sama melakukan baksos. Ya, baksosnya sama secara lahiriah. Kewajiban melaporkannya secara media, pertanggungjawaban acara dan sebagainya sama. Tapi nilainya di sisi Allah bisa berbeda. Kenapa? Karena faktor perbedaan niat-niatnya. Oke. Ini innamal a'mal binniyat kita sorot dari sisi amalnya. Oke. Supaya makin jelas, orang yang sama, orang yang apa? Sama. Saya umpamanya melakukan sholat 2 rakaat. Melakukan apa? Sholat 2 rakaat. Gitu ya. Tapi di sisi Allah sholat 2 rakaat saya, 2 rakaat saya itu beda di sisi Allah. Bergantung niat yang menyertai sholat kita itu. Sholat saya itu. Apakah sholat 2 rakaat itu sholat qobliyatul, sholat qobliyah subuh,
ataukah itu sholat tahiyatul masjid, ataukah itu sholat sunat wudhu, ya kan? Atau itu sholat sunat mutlak, itu di sisi Allah berbeda. Walaupun dari orang yang sama dan amalnya sama. Amalnya sama. Itu kaidah satu. Kaidah keduanya adalah wa innamal likulli imri'in manawa. Ini kaidah dua ini kita asumsikan dua orang atau lebih. Ada dua orang sama-sama sholat, nilainya di sisi Allah bisa berbeda. Ada dua orang sama-sama bersedekah, nilainya di sisi Allah berbeda karena faktor niat masing-masingnya. Niat masing-masingnya. Nah, ini juga kaidah ini perlu kita ingat dan kita hafal, karena kaidah ini juga nanti akan kita gunakan juga untuk memahami beberapa hadis berikutnya. Kaidah ini juga yang akan kita gunakan untuk memahami beberapa hadis berikutnya. Nah, itu saja yang saya jelaskan dari hadis ini. Tidak seperti waktu mengulas hadis arba'in ya. Kita fokuskan pada tema yang berkaitan dengan ikhlas dan menghadirkan niat. Oke, hadis kedua, wa an ummil mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, qala Imam Nawawi rahimahullah wa an ummil mukminin, dan diriwayatkan dari ummul mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Ummul mukminin Aisyah tidak punya anak ya, tetapi beliau ingin dipanggil sebagai seorang ibu, maka dia bertanya kepada Rasulullah, siapa yang dipanggil dengan seorang ibu gimana? Ya sudah, kamu dipanggil dengan anak saudara perempuanmu saja. Anak saudara perempuanmu saja, yaitu Abdullah bin Asma atau Abdullah bin Zubair. Ya. Abdullah bin Zubair itu kan putranya Asma. Asma saudara perempuan Aisyah. Saudara perempuan Aisyah. Maka Ummul Mukminin Aisyah dipanggil dengan panggilan juga Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Jadi Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu itu adalah putra dalam tanda petik, putra Ummul Mukminin Aisyah dalam tanda petik dari dua pendekatan. Pendekatan pertama karena ibunya Abdullah adalah saudara perempuan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, maka Aisyah bagi Abdullah adalah khalah. Aisyah bagi Abdullah adalah khalah. Dan dalam Islam ada kaidah al-khalatu bimanzilatil Khalah yaitu saudara perempuan ibu itu satu level dengan ibu dalam hal berhak untuk diperlakukan seperti seorang ibu. Itu kalau dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah, dia pun memandang anak saudara perempuannya seperti anaknya sendiri. Yaitu Abdullah. Itu satu. Yang kedua ya, Abdullah bin Zubair ini orang beriman. Konsekuensi sebagai orang beriman, harus memandang semua istri Rasulullah SAW sebagai ibu mereka. Radhiyallahu anha qalat, Ummu Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yaghzu jaisun, ada sepasukan tentara menyerang Al-Ka'bah. Ini belum terjadi ya. Yaghzu jaisun Al-Ka'bah ini peristiwanya belum terjadi ya. Terus fa idza kanu bi baida'a minal ardi, lalu ketika sepasukan tentara itu berada di baida, di tanah lapang ya, tempat lapang dan terbuka gitu. Baida di sini maknanya tempat lapang saja. Walaupun ada baida maknanya adalah nama tempat di dekat Madinah ya. Tapi ini maksudnya tempat lapang, terbuka. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Lalu oleh Allah SWT, semua pasukan itu dan yang bersama mereka, di tempat itu, semuanya oleh Allah dibikin amblas ditelan bumi, bi awwalihim, dari awalnya wa akhirim sampai akhirnya, habis semuanya tanpa kecuali. Habis semuanya ditelan oleh bumi. Nah, waktu Rasulullah bersabda begitu, qalat Ummu Aisyah berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Bagaimana memahaminya Rasulullah? Ya, bagaimana kita memahaminya secara clear? Kenapa seluruhnya dan tanpa kecuali? Ditelan oleh bumi dari awal sampai akhirnya? Kenapa seluruhnya ditelan oleh bumi? Padahal bersama mereka itu ada
aswaquhum, orang-orang pasar yang bukan tentara. Orang-orang pasar yang bukan tentara. Dan juga pada mereka juga ada man laisa minhum. Ada orang-orang yang tidak merupakan bagian dari tentara. Tidak merupakan bagian dari tentara. Jadi kan ada rombongan pasukan, ya kan? Ya kalau susah membayangkan nih, kalau susah membayangkan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bayangkan saja ada demo, ya kan? Apapun lah demo, isunya apa, ada demo, ya. Nah, semua yang berkumpul di lokasi demo kan tidak seluruhnya demonstran, ya. Yang di lokasi demo kan tidak seluruhnya apa? Demonstran. Di lokasi demo itu ada penjual gado-gado, di lokasi demo itu ada penjual air, ada penjual cendol, ya. Yang dia nggak ikut demo, ya. Ada yang penjual topi, ada yang penjual macam-macam lah, slayer. Mereka nggak ikut demo, tapi ada di lokasi demo itu. Nah, bayangkan seperti itu, ya. Lalu terjadi peristiwa, ya kan kena semua. Begitu terjadi peristiwa, apapun peristiwanya ya kena semua yang ada di lokasi situ. Baik demonstran ataupun yang bukan demonstran, kena semua. Nah, ini ceritanya adalah gitu. Ada rombongan pasukan besar dengan maksud menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Nah, pas mereka lagi rehat di luar kota Mekah, di tanah yang lapang, ya. Ya karena ada kumpul banyak orang, ya pedagang-pedagang datang juga ke sana, ya. Kalau bayangan kita di Jakarta tuh yang ada jual cendol, ada jual es, ya. Menjual minuman, nah macam-macam lah ya. Ikut bersama mereka di situ. Tapi karena lokasi itu adalah lokasi tentara yang maksud mereka adalah menghancurkan Ka'bah, Allah mengazab mereka dalam bentuk ditelan oleh bumi mereka. Tiba-tiba bumi bergerak, ya, terbelah, mereka semua ditelan oleh bumi. Termasuk pedagang-pedagangnya, tukang-tukang cendolnya, semua tertelan semuanya. Nah, mereka inilah yang ditanyakan dan dikonfirmasi oleh Ummul Mukminin Aisyah. Lah kok bisa Rasulullah mereka juga kena? Qala Rasulullah menjawab, ya, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Memang seluruhnya dari awal sampai akhir semuanya ditelan oleh bumi. Semuanya, ya. Ya, oke, ya. Summa yub'asun, ya kemudian mereka dibangkitkan ala niyatihim, ya. Sesuai dengan niat-niat mereka. Oke. Itu kalau aswaq kita artikan orang-orang yang pasar, ya, orang-orang pasar. Aswaq juga bisa diartikan bentuk jamak dari sa'ik, ya, sa'ik itu jadi orang-orang yang disewa oleh tentara untuk nuntun unta, karena tentaranya kan nanti mau perang. Jadi mereka perlu tenaga penuntun unta, ya. Unta yang membawa perbekalan mereka, ya. Boleh juga aswaq dimaknani itu, ya. Bentuk jamak dari sa'ik. Oke. Nah, apapun lah intinya adalah waman laisa minhum. Nah, intinya adalah apa? Waman laisa minhum, ya. Bahwa mereka tidak merupakan bagian dari tentara. Tidak merupakan bagian dari tentara. Oke. Nah, yub'asuna ala niyatihim, dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Nah, ini kita tadi ingat apa namanya? Kaidah walikul limri'in manawa. Walikul limri'in manawa, ya, dan masing-masing orang memiliki niatnya sendiri-sendiri. Memiliki niatnya apa? Sendiri-sendiri, ya, memiliki niatnya sendiri-sendiri. Oke, ya. Tapi kalau aswaq kita manait penuntun itu, apalagi yang disewa gitu, ya, itu malah bagian dari mereka, ya. Bagian dari mereka malahan itu, ya. Itu ya. Karena bagian dari tim tentara itu malah, ya. Nah, yang substantif di sini adalah pertanyaan Ummul Mukminin Aisyah, wa man laisa minhum. Orang-orang yang tidak termasuk mereka, tapi berada di lokasi yang sama, Qala Imam Nawawi muttafaqun alaihi, ya. Hadis ini hadis muttafaq alaih, tetapi hadza lafzul Bukhari, ya. Oke, sampai sini dulu lah, ya. Sampai sini dulu lah bacaan kita, ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, ya. Oke, jazakumullah khairan atas semua partisipasi Bapak Ibu semuanya, ya.
kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan salatul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.